Shalom, ketemu lagi setelah seminggu. Ah, Hari ini hari Sabtu. Seperti biasa, ada sedikit waktu saya luangkan untuk buat video sambil ah, menyapa kalian lewat video saya juga. ah, Saya juga ngucapin terima kasih ya buat banyak yang ngirim-ngirimin situs-situs tentang profesi, banyak yang rekomen ya, terima kasih. Tapi saya nggak ada waktu buat nonton-nonton gitu, saya kerja terus juga apa ya. Bukan itu intinya juga. Anyway, thanks udah kalian ini beri masukan, infonya ya kan. Dan saya baru tahu, wah berarti banyak yang nonton YouTube saya pencari profesi, pencari nubuatan, banyak banget yang kok ini rekomen link ini link itu. Wah, saya sendiri bingung ya. Tapi sebenarnya anyway, kalian rekomen, kalian sudah lihat begitu banyak profesi, apakah iman kalian terbangun? Nah, itu pertanyaannya. Apakah hidup kalian udah berubah? Apakah sudah hidup dalam pertobatan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau cuma cari-cari profesi, tapi kalau kita tidak merubah pribadi kita, kita tidak bertobat dalam hidup kita, ya percuma juga, ya kan? Bukan begitu? Nah, itu saja. Terus terima kasih juga sama siapa yang ada ini yang soal masalah tahun masuk tahun 5781 P Alep ya. Iya, saya tahu, saya cuma singkat saja saya ngambil poinnya yang harus saya sampaikan. Saya tahu itu P Alep 5780 itu soal mulut, sedangkan 5781 adalah mulut Tuhan berbicara, tapi intinya masih koneksi dengan mulut yang efeknya masih ke manusia. Jadi saya lebih mencondong ngomongin ke ini, sedangkan untuk bahas detailnya pesan dari Tuhan itu apa, itu udah banyak videonya ya, mereka sampaikan apa-apa banyak sekali. Tapi saya nggak mau ngambil poin itu, saya ngambil yang masih koneksi dengan mulutnya. Walaupun 5780 atau 5781 tetap koneksi di mulut, itu kejadian kehidupan masih jalan. Misalnya apa, misalnya sampai sekarang manusia itu gampang sensitif, maka saya ingatkan hati-hati dalam kita bertutur kata ya. Misalnya orang juga gampang tersinggung untuk sekarang ini dengan tutur kata kita. Lu ngapain ngegas gua? Lu kok ngomongnya gitu, bisa buat orang. Jadi itu yang saya sampaikan, hati-hati di mulut itu masih sampai tahun depan 2021 itu ya, itu kejadian masih untuk mulut kita harus jaga tutur kata kita. Maka saya ajak lebih baik kita pakai mulut kita itu untuk lebih banyak berdoa ya, untuk sampaikan firman-firman Tuhan, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan pakai mulut kita yang bermanfaat gitu. Nah, hindari untuk ngomongin orang atau urusin apa atau ucap, karena tantangan di mulut ini tahun ini banyak. Misalnya hubungan suami istri aja gampang tersinggung gara-gara sedikit ngelotek tanpa kita sadar itu. Nah, jadi maka saya ngambil itu di mulut, bukan karena masih ada hubungan walaupun 5781 mulut Allah, Tuhan berbicara, tapi masih connect ke humannya itu di mulut juga sampai tahun depan gitu ya. Jadi saya ngambil poin kecilnya aja yang untuk mengingatkan, karena ini efeknya terjadi di mana-mana, antara teman atau saudara ataupun suami istri. Sedikit kita salah ngomong itu gampang terjadi perselisihan, pertengkaran ya. Jadi masih di situ. Jadi maka saya ajak lebih baik kita sampaikan firman Tuhan pakai mulut kita di tahun P Alep ini ya, mengagungkan Tuhan, terus memanjat-manjatkan doa, kalau bisa sering-sering puasa ya, membersih bukan hanya mulut kita, untuk seluruh ya, dengan kita berpuasa itu paling bagus untuk
tahun Pei Alep ini. Jadi saat kita sering puasa, bersihkan diri, apapun doa yang kita ucapkan itu cepat jadi gitu ya. Nah itu segitu aja saya sampaikan. Saya tahu Pei Alep kalau diterangin panjang ya, saya nggak ngambil ke situ karena udah banyak video-video yang jelasin itu ya. Jadi saya nggak perlu, saya cuma untuk ingatkan yang kita menghindari yang jelek-jeleknya. Saya ngambil yang untuk menghindari jelek-jeleknya gitu ya. Jadi itu, dan saya sampaikan di itu. Jadi juga udah saya ucapin terima kasih banyak yang memberikan masukan, juga info-info ya, koreksi, sangat bagus. Dan juga ini kapan minggu kemarin Indonesia berita itu tsunami ya, sampai situ saya banyak yang masuk. Saya malas, saya nggak peduli. Saya udah, kalau mereka mau lihat udah banyak yang saya jelaskan ya. Masih juga semenjak banyak yang ngikutin, lihat lagi, klik itu, wah, pertanyaan segala macam. Saya nggak balas, saya nggak ini karena capek. Saya nggak ada ini, biar kalau mereka ngerti klik ke video ke selanjutnya gitu. Kalau yang nggak ikutin ya udah gitu, nggak bisa ngerti mereka apa yang saya jelaskan gitu ya. Juga banyak banget yang request saya di Facebook atau apa, yang kira maaf saya tidak respon. Saya pernah cerita, saya tidak gimana ya, bukan saya nggak mau ini, saya nggak kenal. Saya juga sering, berapa kali saya dihack gitu, ada yang mau curi akun saya. Jadi saya kalau ada request yang nggak kenal, saya nggak mau accept gitu ya. Bukan berarti saya sombong, karena untung saya di Jepang, kita punya proteksi bagus. Saya berkali-kali hampir dicuri akun saya gitu ya. Makanya saya kalau nggak kenal, siapa yang tiba-tiba request gitu, saya nggak accept gitu. Saya nggak mau ini gitu. Jadi maaf, bukan karena saya sombong. Kalau saya nggak kenal, bukan teman, saya nggak perlu banyak juga. Di FB saya cuma 300-an lebih kalau nggak salah. Itu yang memang benar-benar saya kenal, orang-orang yang saya kenal gitu ya. Kalau yang nggak kenal, yang hal-hal dari ini, saya nggak pernah accept gitu ya. Saya memang orang-orang yang kenal itu yang saya accept. Jadi bukan harus kenal. Saya teman-teman kerja misal dulu di luar negeri, teman-teman kerja kalau yang nggak dekat pun mereka request, saya nggak accept gitu ya. Jadi maaf, bukan saya sombong, memang saya lebih menjaga privasi saya juga, dan saya nggak mau dicuri akun saya. Jadi saya hati-hati bener siapa yang saya terima jadi pertemanan gitu ya. Bukan karena sombong. Itulah yang mau saya sampaikan. Dan juga hari ini video saya mungkin nggak panjang lebar, saya ngomong itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih yang udah ngirim-ngirim yang apa ya kan. Thank you berat yang istilah. Yang penting kalian lihat banyak profesi juga percuma kalau kita nggak membangun diri ya. Ini penting sekali ya. Tetap saya terima message dari Tuhan. Tuhan selalu mau saya sampaikan untuk bertobat. Sampaikan kepada mereka untuk bertobat. Repent yourself gitu ya. Untuk selalu ini. Jadi Tuhan itu apapun yang terjadi jangan peduli, walaupun di shaking kita, diguncang gitu ya, itu mengguncang iman untuk membangun iman kita. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya ya. Jadi jangan pernah takut apapun yang terjadi. Saya selalu katakan, hanya hidup dengan kebenaran, hidup dalam pertobatan ya. Kuatkan iman kita dengan perbanyak doa, pakai mulut kita untuk sampaikan kebaikan, sampaikan firman, untuk mengucap doa. Dan ya kalau kalian sehat ya, kadangkala ya lakukanlah puasa ya. Dengan puasa bersihkan lahir batin kita, juga mulut kita semua ya. Panca indera kita juga akan bersih dengan berpuasa. Dan sebab paling bagus tahun Pei Alep ini kalau kita hidup bersih, apapun dengan puasa nanti, apapun doa yang kita sampaikan itu akan cepat dijawab gitu ya. Itu sekedar yang bisa saya sampaikan dengan kalian.
Selanjutnya buat yang investasi masih banyak yang nanya cryptocurrency future-nya bagus, cuma masih ini ya gampang, masih lemah. Misalnya cryptocurrency itu masih gampang dicuri ya, apalagi Indonesia dia punya sistem internet masih lemah, gampang dijebol orang gitu ya. Uh, jadi agak hati-hati, sebab future-nya bagus cryptocurrency ya, memang itu masa depan, cuma harus pilih-pilih yang kalian cek sendiri lah cryptocurrency ya, yang apa kalian cek sendiri, teliti yang mana akan berkembang di future. Kalau Bitcoin nggak bisa terlalu mahal kan, juga ada resikonya, ada main. Kalian lihatlah yang koneksi ke blockchain-nya, kalian cek ke ekonominya blockchain-nya gitu kalau kalian mau invest kripto. Cuma saya sarankan sekarang ya hati-hati gitu, masih gampang dicuri, masih banyak kelemahannya ya, entah itu misalnya tiba-tiba dimatikan gitu ya kalau mereka mau jahat gitu, jadi masih banyak ini. Terus saran saya sih masih tetap kalau kalian punya duit ya invest lah, beli emas gitu ya. Nggak usah takut untuk ke depan, karena kalau untuk jangka panjang ya, ini saya ngomong untuk jangka panjang, gimana pun bagaimanapun manipulasi sekarang mereka mainkan ya, nanti akan jatuh. Jadi emas jadi underlyingnya yang kuat gitu ya. Jadi itu saran saya buat yang udah nanam ya nanam terus, yang udah cocok tanam aja. Jengkol kalian tanam juga ke depannya berapa tahun nanti duit itu semua ya. Jengkol itu bagus juga, jangankan ya, jengkol aja lu tanam ntar jadi juragan jengkol loh ke depannya gitu ya. Investasi, belajarlah investasi. Saya selalu video saya menyampaikan itu ya kan, belajar buat anak muda ya, luangkan waktu kalian. Saya lihat, saya akan cek, saya punya ini banyak anak-anak muda juga yang nonton ya. Kalian anak-anak Tuhan, belajar investasi, belajar semua itu, belajar bahasa juga ya, kuasai bahasa. Nah ini yang saya mau sampaikan di video kali ini juga. Jangan dengar mereka yang orang-orang goblok itu asing-asing gitu ya, kalian lawan mereka. Kalau mereka nggak suka asing-asing, justru kalian harus belajar orang dari asing, belajar dari asing. Pertama belajar bahasanya, percaya saya kedepannya terpakai semua ya. Kalian anak-anak Indonesia, anak-anak muda, anak-anak Tuhan, kuasai itu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin kalau bisa, itu akan terpakai di future ya. Belajar. Kalian yang masih muda-muda, siapa yang nonton video saya yang baru SMP, SD, SMP, SMA gitu, belajar. Atau kalian yang orang tua punya anak-anak yang kasih belajar, kuasai bahasa ini ya, bahasa si asing-asing ya. Buat kaum kedar mereka nggak suka, kalian harus pelajari ya, kuasai itu dulu. Bukan hanya sekedar ngomong, ngerti tulis, ngerti baca, ngerti, belajar sampai di level itu gitu ya, kedepannya terpakai untuk future. Pelajari itu semua, terus nanti baru kalian pelajari kemana jurusan yang kalian mau ya. Entah kalau kalian jago misalnya kalian jago fisika, kimia, pelajari jadi sains, kalian jadi alkemik, itu bagus sekali untuk future ke depan ya. Kalau yang bisa di kampung kurang mampu, anak-anak kalian tertarik, masukkan ke SMK, sekolah, ambil skill geologi gitu ya, pertambangan, kedepannya itu bagus future-nya ya. Pokoknya ambil skill. Buat kalian yang udah orang tua, arahkan anak-anak kalian pertama kuasai itu bahasa dulu, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Kuasai si bahasa asing sama si bahasa asing ya, itu penting, percaya saya. Bukan hanya kuasai ngerti ngomong, kayak saya ngerti ngomong saya nggak ngerti tulis ya percuma. Zaman dulu sangat terpakai, sekarang nggak terpakai. Harus ngerti tulis, ngerti baca ya. Nah itu apalagi kalian yang orang-orang tua, anak-anak muda yang baru kawin,
tanamkan, didik mereka di situ. Ya, itu masukan dari saya buat kalian untuk future-nya. Ya, terus ya pelajarilah apa yang nanti baru ke jurusan mana, lihat anak-anak kalian di mana bagusnya gitu. Atau buat kalian anak-anak muda, coba cari jati diri ya, di mana kalian punya kelebihan, kalian suka, di situ kalian pelajari. Paling bagus belajar skill gitu ya, kuasai skill gitu. Itu masukan dari saya ya. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian semua. Salam Syah Rio dari Tokyo. Sampai ketemu di video yang akan datang. Doa saya selalu menyertai kalian. Tuhan Yesus selalu berkati. Tuhan Yesus selalu menyertai umat-umatnya. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.